Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Mari kita menyiapkan hati untuk masuk dalam ibadah. Kita bersyukur atas persekutuan yang indah, di mana kita saling menguatkan dan bertumbuh bersama di dalam kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah di GKI Taman Aries. Tema ibadah kita hari ini adalah mengasihi diri sendiri dan sesama. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Markus Hadinata dari GKI Indramayu. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat, 3 November 2023, pukul 10 pagi, melalui Zoom dan YouTube. Ditunggu ya. Mari kita saling menguatkan di dalam sapaan doa setiap hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga jam 7 pagi secara onsite maupun melalui YouTube. Selama bulan keluarga di bulan Oktober ini, Klinik Pratama Karya Kasih mengadakan promo bagi jemaat dan simpatisan berupa diskon 10% untuk klinik gigi dan klinik akupuntur sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang baru, serta diskon 20% untuk pemeriksaan darah lengkap. Mari, jangan lewatkan kesempatan ini. Ditunggu kehadirannya. Aries Academy kembali akan mengadakan acara workshop tentang public speaking untuk pelayanan gereja dengan pembicara Saudara Ivan Kabul, seorang TV host dan aktor. Kita akan belajar apa saja skills yang dibutuhkan untuk memimpin liturgi, membaca warta, narasi, menjadi MC, membawa renungan, atau berbagai bentuk pelayanan gereja lainnya yang mengharuskan kita berbicara di depan orang banyak. Catat tanggalnya ya, Sabtu 4 November 2023, jam 9 sampai dengan jam 12. Segera agendakan dan jangan sampai ketinggalan. Kebaktian Syukur 31 tahun GKI Taman Aries.
Puncak acara Hari Ulang Tahun GKI Taman Aries akan diselenggarakan pada Minggu 5 November 2023 dalam kebaktian ketiga jam 17 dengan tema Keep Growing, Keep Inspiring. Kebaktian 1 dan 2 tetap diselenggarakan menggunakan liturgi minggu biasa dengan suasana penuh syukur. Mari kita rayakan dengan sukacita dan syukur. Komisi Ibadah mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua yang terpanggil untuk melayani sebagai pemandu pujian, pemusik, kameramen, operator PPT, video switcher, dan penyambut jemaat untuk bergabung melayani pada ibadah umum GKI Taman Aries. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara semua dapat menghubungi Ibu Esther dan Saudara Yunika di nomor yang tertera di bawah ini. Mari melayaninya dengan sukacita. Tuhan memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Umat terkasih, marilah kita datang ke hadapan Tuhan. Dengan sukacita kita naikkan pujian bagi Allah, yang kasih setianya selalu melingkupi kehidupan kita. Mazmur 89 ayat 2 berkata, Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sesama jemaat gereja adalah satu keluarga di dalam Tuhan, dan sesama anggota keluarga seharusnya saling mengasihi satu sama lain. Tapi, seringkali yang terjadi malah sebaliknya. Tanpa sadar atau bahkan dengan sadar, kita malah sering mendukakan hati sesama kita. Menghakimi, merendahkan, bergunjing, bergosip, menganggap kita lebih baik daripada yang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Diri sendiri perlu untuk dihargai. Ada kalanya kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, sampai-sampai kita yang mengorbankan diri sendiri dan kesehatannya. Kerja, 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 demi hidup mapan, demi banyak berkat. Tanpa sadar, kesehatan diri sendiri pun yang jadi korban. Diri sendiri juga perlu untuk dihargai. Ada kalanya kita kurang memperhatikannya dengan tidak memikirkan apa yang masuk ke tubuh kita. Padahal, ini merupakan salah satu cara kita untuk mengasihi diri sendiri. Mungkin maksudnya menikmati waktu luang, mau lepas dari semua kesibukan yang ada. Tapi kalau kebiasaan makan sembarangan ini berlanjut terus dalam jangka waktu yang lama, apa iya efeknya akan baik untuk diri sendiri? Apa iya ini cara kita untuk mengasihi diri sendiri? Umat terkasih, hari ini merupakan minggu terakhir dari seluruh rangkaian Bulan Keluarga 2023 GKI Taman Aries. Dalam satu bulan ini kita dan keluarga kita semakin diteguhkan untuk menjadi keluarga yang bertumbuh dan berbuah. Sehingga boleh dipakai Tuhan menjadi rekan sekerja dalam melayani dan menyebarkan damai sejahtera bagi sekitar kita. Namun, mungkinkah semua itu dapat terjadi tanpa kasih? Baik kasih pada diri sendiri maupun pada sesama. Seperti dalam video yang tadi kita saksikan. Dapatkah kita mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama? Dapatkah mengasihi sesama tanpa mengasihi diri sendiri? Dapatkah kasih itu terpancar sementara kita masih hidup dalam ego dan kepuasan diri sendiri? Mari kita berdoa kepada umat Tuhan, dipersilakan berdoa secara pribadi. Bapa yang Maha Kasih, ampuni jika kami belum mampu mengasihi, baik mengasihi diri sendiri, sesama, terlebih mengasihi-Mu. Kami masih hidup dalam ketidaktaatan terhadap Engkau. Kami terkadang abai pada sesama, kurang peduli pada mereka yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Aku perhatikan tak sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni." Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kehidupan setiap kami, yang memberkati setiap keluarga. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak kembali merefleksikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami dan juga keluarga-keluarga kami. Namun kami sadar kami sebagai manusia terbatas untuk bisa menangkap, memahami maksud Tuhan dalam hidup kami. Dan juga firman Tuhan. Oleh sebab itu kami memerlukan Roh Kudus yang menerangi, memberikan kami hikmat, sehingga firman Tuhan yang kami baca dapat kami mengerti. Dan tolonglah kami juga untuk dapat menghidupinya dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Imamat ayat pasal 19 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Imamat 19 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap umat Israel, dan katakan kepada mereka, hendaklah kamu kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Dilanjutkan ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang di pengadilan, jangan memihak orang miskin atau terpengaruh oleh orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi ke sana kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus berterus terang menegur sesamamu dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagialah setiap orang yang
tepat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbeda lawan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8, saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, sama seperti Allah telah menganggap kami layak, sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami, demikianlah kami berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 34 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang
terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia Tuan, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, selamat pagi Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya bersyukur pada Tuhan pada hari ini bisa kembali melayani bersama-sama di tempat ini. Kenapa saya katakan kembali? Karena tahun 2010 ya, kira-kira 13 tahun lalu, saya menjalani masa persiapan calon pendeta di GKI Taman Aries. Mentor saya adalah Pendeta Sugiarto waktu itu ya. Dan beberapa saya masih ingat wajahnya, mungkin ada yang lupa-lupa, saya mohon maaf, dimaafkan ya. Ada Pak Wirawan, saya lihat ada Pak Kris juga, masih latihan paduan suara Pak, yang tek-tek itu saya dengar tuh ya, masih ada temponya itu ya. Oke ya, terima kasih bisa kembali melayani tempat ini karena pertukaran Sinode Wilayah Jawa Barat. Dan saya saat ini melayani di GKI Indramayu kurang lebih sudah 10 tahun ya, dan saya sudah berkeluarga dan Tuhan anugerahkan saya seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, jadi 2 anak saya dianugerahkan oleh Tuhan, yang gede besar umur 5 tahun, yang kecil 3 tahun. Ya baik, kita akan membahas tema hari ini, kita akan sharing bersama, yaitu dengan topik yaitu mengasihi diri sendiri dan sesama. Jadi hari ini sudah beberapa minggu berturut-turut kita sudah merefleksikan firman Tuhan dalam kaitannya dengan keluarga. Dan hari ini kita akan merefleksikan mengenai apa arti mengasihi diri sendiri dan sesama. Mengasihi diri sendiri dan sesama dalam konteks keluarga. Saudara, kalau kita mau lihat dalam katakanlah iman Kristen, apa yang menjadi ciri khas, apa yang menjadi keunikan di dalam iman Kristen? Ya, Allah Trinitas. Oke, itu keunikan ya, tidak ada dalam agama-agama yang lain. Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan kalau kita menghayati Allah Trinitas itu adalah Allah yang mengasihi dunia ini. Dan maka ada satu kata yang kuat, yaitu kata kasih. Kasih Allah atas segenap ciptaannya. Kasih Allah dalam hidup kita. Sehingga kalau kita mendengar kata kasih, mengasihi, ada orang yang mengatakan, wah itu sekali-kali karena seringkali kita dengar sehingga menjadi ungkapan yang klise. Tapi benarkah mengasihi itu adalah sesuatu yang klise, Bapak Ibu Saudara? Dan apa pula arti klise? Klise itu bisa dimaknai bahwa ada suatu ungkapan, gagasan yang terlalu sering kita pakai sehingga itu kesannya sudah luntur atau biasa saja.
manakala juga tidak lagi dihidupi dengan sungguh-sungguh atau sekedar diungkapkan begitu saja keluar dari mulut kita. Tetapi sesungguhnya mengasihi, kasih bukanlah sesuatu yang klise, manakala kita sungguh-sungguh hidupi. Tapi dalam praktek, dalam kenyataan sehari-hari, kadang kita sulit mempraktekkan kasih itu. Ya. Kalau kita melihat refleksi dalam pengakuan dosa di awal, kadang kita terlalu ego, kita mementingkan diri sendiri, atau kita mengalami suatu permasalahan dengan orang lain, kata-kata yang mungkin tidak pas didengar telinga kita, sehingga kita sulit untuk bisa tetap hidup dalam kasih. Juga mungkin dengan pasangan gitu ya, ada konflik, sehingga bagaimana kita bisa menghidupi kasih itu. Dalam konteks hari ini adalah mengasihi diri sendiri dan sesama. Saudara, dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai 46, di mana saya akan berfokus pada ayat 34 sampai 40 sesuai dengan tema kita. Pada waktu itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang pada Yesus. Mereka bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama atau yang paling utama dalam hukum Taurat? Nah, sebelum kita merefleksikan lebih jauh, kita akan melihat siapa sih orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Saudara, mereka adalah orang-orang yang sangat menekankan pelaksanaan hukum Taurat. Sampai titik, koma, kalimat, mereka perhatikan dengan detail dan bagaimana pelaksanaannya dalam hidup sehari-hari. Mereka suka sekali memperhatikan dan mengawasi, bahkan menghakimi orang-orang di sekitarnya dalam hal memelihara hukum Taurat, termasuk tradisi yang ada di dalamnya. Karena bagi mereka, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, hukum Taurat itu adalah undang-undang bagi umat Allah. Menjadi hukum yang menuntun umat dalam menjalani hidupnya dan memaknai realitas hidupnya sehingga bisa tetap berkenan pada Allah. Jadi kalau mau selamat, ya lakukanlah hukum Taurat, begitulah intinya. Tetapi dalam perjalanannya, perkembangannya, saudara, hukum Taurat menjadi kumpulan aturan-aturan yang memberatkan umat dalam menjalani hidupnya supaya berkenan kepada Tuhan, pada Allah, dan pada sesamanya. Ada sekian banyak aturan itu. Dan usaha untuk menaati hukum Taurat menjadi sesuatu yang lebih dominan daripada memandang hukum Taurat sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada umat, yang membuat umat bisa hidup dalam berkat Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memandang hukum Taurat tidak meniadakan. Dia pernah mengatakan bahwa selama langit dan bumi ada, satu iota atau satu titik pun dalam hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Tetapi dia datang untuk menggenapinya. Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam percakapan ya dengan para pendengar, dia mengutip hukum Taurat yang berbunyi, kasihilah sesamamu manusia. Dalam hukum Taurat ada tertulis, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kalau itu mah gampang ya Bapak Ibu Saudara ya. Ngasihi orang yang mengasihi kita gampang. Membenci musuh kita, oh gampang juga, lebih gampang lagi gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Tetapi aku berkata kepadamu. Jadi ada tertulis dalam Taurat, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi kata Tuhan Yesus, tetapi aku berkata kepadamu dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kira-kira mudah atau sulit Bapak Ibu Saudara? Wah sulit ya, mengasihi musuh, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita punya teman yang kita percaya bertahun-tahun, dia berkhianat sama kita, gitu ya. Dia nikung kita dalam bisnis, dalam pekerjaan, wah sakit hati rasanya. Ditipu habis, atau mungkin dijatuhkan usaha kita dengan cara-cara yang licik atau lain sebagainya. Sungguh sangat menyakitkan dan sulit rasanya mempraktekkan apa yang disampaikan ini.
Namun pada dasarnya hukum Taurat sendiri tidak mengajarkan umat untuk membenci musuh. Kalau kita membaca dalam kitab Imamat 19 ayat 18, di sana dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jadi kita tidak boleh itu menuntut balas, ya, membenci, menuntut balas, melaksanakan pembalasan, tapi berikanlah itu kepada Allah. Tapi tugas kita adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, bagi beberapa kalangan atau orang bisa saja firman Tuhan ini dipelintir itu ya. Oh, kalau kamu dianiaya dalam keluargamu, ada kekerasan dalam rumah tangga, istri suka memukuli istrinya, suka memukuli suaminya, atau suami suka memukuli istrinya, jadi bisa dua arah gitu ya. Oh udahlah, kan firman Tuhan mengatakan, berkatilah orang yang menganiaya kamu, doakan. Ya, jangan membenci suamimu, doakan. Ya, makin lama makin babak belur gitu ya. Bukan dalam pengertian seperti itu. Firman Tuhan hari ini untuk mengasihi musuh, memberkati orang yang menganiaya bukan dalam arti melanggengkan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada datang jemaat, oh udah babak belur gitu ya. Istrinya dipukuli, wah sabar saja, ampuni, doakan, siapa tahu suamimu berubah. Apakah ada jaminan dia berubah? Maka di sini ajaran Tuhan mengenai mengasihi musuh. Berdoa untuk mereka yang menganiaya murid-murid Tuhan Yesus bukanlah ditempatkan dalam konteks melanggengkan kekerasan dalam hal apapun juga. Dalam keluarga, dalam masyarakat, tetapi ajaran ini disampaikan untuk memutus lingkaran kekerasan yang biasa terjadi dalam tindakan balas-membalas. Ya sama seperti hari ini yang berita ya di mana Hamas mengirim banyak rudal ke Israel dan dibalas lagi balik gitu ya. Kekerasan tidak akan bisa pernah diselesaikan dengan kekerasan. Jadi ajaran Tuhan Yesus adalah untuk mematahkan lingkaran kekerasan yang terjadi. Nah kembali ke soal pertanyaan ahli Taurat orang Farisi, hukum manakah yang paling utama? Loh memangnya ada banyak hukumnya. Kalau kita melihat bagi orang Farisi dan ahli Taurat, di sana mereka menetapkan ada 613 ketetapan yang menjadi perintah Allah. Jadi kalau kita melihat kisah Musa menerima 10 firman Tuhan, 10 titah di Gunung Sinai ya. Ya, hormatilah Allahmu, jangan ada padamu Allah lain ya, kuduskanlah nama Tuhan Allahmu dan seterusnya, hormatilah ayahmu dan ibumu dan seterusnya. Itu dijabarkan lagi. Semakin rinci, termasuk sabat juga ya, ada aturan sabat, itu dijabarkan lagi secara rinci sehingga ada 613 ketetapan atau perintah Allah yang dijabarkan. Pertanyaannya, bisa ingat nggak? Ngapalin 613? Ya lupa gitu ya. Nggak ada yang bisa ingat ya. Dan 613 ini ada 248 perintah positif untuk dilakukan. Dan ada 365 perintah negatif. Jangan ini, jangan membunuh, jangan mencuri. Diturunkan lagi, ada banyak perintah negatif diawali dengan jangan. Untuk tidak boleh dilakukan. Jadi saya renungkan kalau 365 hari dalam setahun berarti ada jangan terus itu ya. Sangat memberatkan. Dan dari sekian banyak ketetapan itu mereka mempersoalkan mana hukum yang terutama atau paling utama dalam hukum Taurat. Saudara, patut kita perhatikan bahwa pertanyaan ini diajukan untuk mencobai Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan salah satu yang paling penting dari 613 tadi, maka mereka bisa saja berdebat. Loh, bukankah yang lain juga penting? Bukankah ini juga bisa jadi yang paling utama? Sehingga yang terjadi adalah debat kusir, nggak ada habis-habisnya. Maka dalam rangka menjawab pertanyaan mereka dan tahu hati mereka yang jahat, maka Yesus juga mengutip ayat sesungguhnya bukan sesuatu yang baru, tetapi dalam perjanjian lama, yaitu yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 5, yang adalah merupakan kredo, syema atau pengakuan iman orang Israel. Kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Namun kata kekuatan Yesus ganti dengan segenap akal budimu yang lebih mengandung makna pikiran. Tetapi intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap totalitas kehidupanmu. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi tidak lebih rendah daripada yang pertama. Yang sama, artinya kualitasnya sama, sama-sama nilainya penting, yang sama dengan itu yang pertama tadi ya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini dicatat dalam kitab Imamat 19 ayat 18 yang merupakan nasihat Musa pada bangsa Israel. Dan keduanya menjadi inti, dasar, rangkuman dari seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Kasih pada Allah dan kasih pada sesama. Dan kalau ini dipraktekkan, oh sungguh indah. Sungguh luar biasa kehidupan umat Tuhan. Mengalami berkat yang sungguh. Perintah mengasihi Allah diwujudkan dengan mengasihi sesama. Saudara, ada yang pernah melihat Allah secara fisik? Tidak seorang pun bisa melihat Allah. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Ketika kita mengasihi orang di depan kita yang kita lihat. Dalam kerangka mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan secara langsung, tetapi kita bisa memberikan hidup kita buat keluarga kita, pelayanan di gereja untuk Tuhan. Ya, saudara, kemudian yang menarik adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebelum kita bisa mengasihi sesama, pertama-tama kita mesti bisa mengasihi diri kita sendiri. Kira-kira mungkin nggak orang bisa mengasihi sesama tapi dirinya sendiri dia tidak kasihi? Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak bisa, nggak mungkin. Saudara, tetapi mungkin ada yang bertanya, apa maksudnya mengasihi diri sendiri? Apakah itu bukan berarti egois? Mengasihi diri sendiri bukan sama dengan egois, saudara. Kalau egois itu hanya pusatnya pada diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Memutuskan sesuatu dalam keluarga, dalam hal apapun, yang penting diri sendiri yang diuntungkan. Itu fokusnya hanya diri sendiri, egois itu ya. Tidak sama. Mengasihi diri sendiri juga berbeda dengan mengasihani diri sendiri. Pernah ketemu dengan orang yang mengasihani dirinya sendiri? Bukan mengasihi ya, tetapi mengasihani. Biasanya ungkapannya, waduh saya ini kok nggak baik ya, oh saya ini kok kurang ya, kok saya ini nggak seperti Bapak Anu atau Ibu Anu atau keluarga Anu, oh saya ini banyak kekurangan. Sehingga tidak bisa melihat hal yang baik dari diri sendiri, seolah diri yang paling menderita gitu ya, dibanding dengan orang-orang yang lain yang ada di sekelilingnya. Hanya berpusat juga pada dirinya sendiri, sehingga dia tidak bisa mengasihi sesamanya dengan benar. Lalu apa yang dimaksud dengan mengasihi diri sendiri? Di awal ada video sebelum kata pembuka ya tadi, ada ditampilkan orang-orang yang kerja, workaholic gitu ya, jamnya tadi ya, jam 12:30, jam 2, jam 4 pagi ya, bahkan sampai jam 5:30 nggak tidur gitu ya. Itu kira-kira orang yang mengasihi dirinya sendiri atau enggak? Enggak ya, tujuannya apa? Oh cari uang sebanyak-banyaknya, tetapi dia lupa bahwa tubuhnya juga perlu diperhatikan. Organ-organ tubuhnya perlu diperhatikan. Jadi mengasihi diri sendiri adalah pengasihan diri, dalam mengasihi diri sendiri adalah kasih kepada diri kita dalam pengertian yang holistik. Firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, Roh Allah yang harus kita jaga. Dan Allah memperhatikan kondisi spiritual kita, rohani kita, itu juga sama pentingnya juga dengan tubuh kita, juga sama pentingnya dengan rohani kita, spiritual kita. Ada orang mengatakan, oh saya yang penting rohani saja, ya untuk jasmani oke lah itu nggak penting, salah. Tuhan Yesus memandang pelayanan tidak hanya spiritual, mengajar, rohani, tetapi juga melayani kebutuhan jasmani. Orang yang lapar diberi makan, orang yang lumpuh dibuat berjalan, orang yang buta dicelikan sehingga bisa melihat. Itu kan urusan jasmani.
lapar dikenyangkan. Jadi pelayanan adalah yang holistik, termasuk mengasihi diri sendiri adalah juga kita bagaimana menjaga tubuh kita. Saudara, kalau tubuh kita sehat, kita bisa memberikan yang terbaik buat pasangan kita, keluarga kita, betul? Buat gereja, buat kerjaan, usaha, betul ya? Kalau kita sakit-sakit, susah. Yang repot juga keluarga kita, gitu ya. Jadi kita penting untuk juga menjaga tubuh kita. Tadi juga ditampilkan dalam video makanan, gitu ya. Kita sakit biasanya terjadi selain virus itu ya. Kalau virus kita nggak bisa tolak di mana-mana ada itu ya. Tetapi pola makan. Mulut kita adalah sumber kesehatan dan juga sumber kesakitan kita gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana apa yang kita makan. Dan juga emosi kita, mental kita, rohani kita. Kita berikan treatment yang terbaik. Kenapa kita diajar untuk mengampuni musuh? Karena Tuhan peduli terhadap kondisi psikologis kita, kejiwaan kita, ya, mental kita. Orang yang sakit hati, dendam, benci terhadap siapapun, yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Ya, tegang, kemudian tensi tinggi, kena hantaman sakit, yang rugi di sendiri. Ketika kita mengampuni orang lain, maka kita menjadi orang yang dibebaskan dari sakit hati, dari benci, dari dendam. Itulah pentingnya kenapa kita mengampuni, termasuk dalam hidup keluarga. Pasangan kita, anak kita, mungkin orang tua kita tidak sempurna ya. Mungkin dalam satu kesempatan pernah membuat kita tersinggung, sakit hati ya. Yang baru menikah mungkin kita belum mengenal, kok begini dan seterusnya. Tapi bukan berarti jaminan bahwa orang bisa menikah 30 tahun, 40 tahun aman gitu ya. Ada banyak tantangan-tantangan yang bisa terjadi. Dan perlu ada pengampunan dalam hidup keluarga. Dan bicara soal mengasihi diri juga bagaimana kita bisa melihat dan menerima pengalaman masa lalu kita. Kita olah bersama-sama dengan Tuhan. Dan menarik, Paulus adalah orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Bagaimana dia menerapkan firman Tuhan. Paulus adalah orang yang sungguh-sungguh telah mempraktikkan ajaran Tuhan untuk mengasihi sesama. Yaitu jemaat-jemaat yang dia beritakan Injil. Sekalipun ada begitu banyak tantangan. Dia mengalami banyak aniaya, penolakan, bahkan di penjara. Mungkin kalau kita jadi Paulus, mungkin bisa menyerah gitu ya. Untuk apa saya melayani, tetapi saya dibenci, dimusuhi, di penjara. Tetapi tidak. Paulus adalah orang yang benar-benar selesai dengan dirinya, dengan juga masa lalunya. Masa lalunya begitu kelam. Dia penganiaya jemaat Tuhan, tetapi Tuhan membereskan masa lalunya. Tuhan memakai Paulus untuk pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil. Paulus tetap bisa mengasihi. Saya duga dia juga mengasihi orang kepala sipir penjaranya, ya. Dia mengasihi orang-orang yang menangkap dia bisa mengampuni mereka. Tidak lain rahasianya apa? Karena kasih Allah dalam Yesus yang begitu melimpah ruah di dalam hatinya, bahkan bisa dikatakan luber dalam hidupnya. Sehingga tidak ada tempat bagi hatinya untuk membenci orang lain, termasuk yang telah memenjarakan dia. Inilah Paulus. Segala kebanggaan di masa lalu dia anggap sampah. Pelayanan yang dilakukan adalah dengan murni, dengan tulus, bukan untuk mencari puji-pujian. Orang yang mengasihi diri sendiri adalah orang yang juga tidak haus puji-pujian dari sesamanya. Sebab apa? Dia sudah mendapatkan semuanya dari Tuhan, segala yang terbaik. Jadi orang yang mengasihi sesama, pertama-tama harus bisa mengasihi dirinya sendiri. Yaitu dia bisa menerima masa lalunya sebagaimana Paulus. Masa lalu Paulus nggak bisa dihapus gitu ya. Paulus juga ingat masa lalunya. Oh dulu saya adalah orang yang ganas, saya adalah orang yang bengis. Tapi dia bisa memaknai bahwa semua itu terjadi karena di luar pengetahuan, kebenaran. Tapi sejak Allah menyatakan dirinya lewat Yesus, dia jadi sadar. Dan dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Setiap orang, setiap kita punya masa lalu ya. Pasangan kita, istri kita, suami kita punya masa lalu. Orang tua kita punya masa lalu. Dan masa lalu tidak harus berbicara dengan hal-hal yang baik-baik saja, tetapi juga mungkin ada hal yang buruk, ya, yang jelek. Tetapi bagaimana kita, orang yang bisa mengasihi diri adalah orang yang bisa berdamai dengan masa lalunya. Dan orang yang bisa memaknai hari ini
sebagai anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan hadirkan untuk mengasihi sesama kita. Jadi mengasihi diri sendiri bukan berarti egois, tetapi juga kita bisa mengasihi sesama kita dengan benar. Dan juga bagaimana kita juga bisa mempercayakan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Dalam keluarga, anak, orang tua, suami istri yang bisa mengasihi dirinya sendiri adalah orang yang terbaik yang dapat mengasihi pasangannya, mengasihi anaknya, orang tuanya, tanpa syarat. Kasih yang tanpa syarat, yang mencontoh kasih Tuhan yang tanpa syarat buat kita. Kasih Tuhan buat kita bersyarat enggak? Enggak kan ya, tidak ada syaratnya. Bahkan dia mati buat kita ketika kita masih berdosa. Kasih yang tanpa syarat. Kadang orang tua mengasihi dengan syarat, oh kalau kamu pinter, kamu juara, kamu ranking, saya akan belikan ini dan itu. Itu ada syaratnya. Juara dulu baru saya kasih gitu ya. Kalau kasih tanpa syarat adalah kita tetap mengasihi. Setiap anak adalah unik, setiap anak adalah berbeda. Setiap keluarga adalah unik, setiap keluarga adalah berbeda. Tidak usah juga kita membandingkan keluarga kita dengan keluarga A, B, C, D gitu ya. Dulu ketika saya masih anak-anak, saya sempat memikirkan gitu ya, membayangkan, oh kalau saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga paman saya, wah kayaknya enak banget gitu ya. Wah kelihatannya kok harmonis dan seterusnya. Tapi kita nggak tahu kan apa yang menjadi pergumulannya yang terjadi. Setiap keluarga punya pergumulan. Dan nggak usah membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Diri kita dengan yang lain. Anak kita dengan yang lain. Semuanya unik dan semuanya Tuhan berkati. Maka di sini kita bisa juga melihat ketika kita juga dalam keluarga ada kalanya kita konflik, kita bagaimana untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik, dengan bijaksana. Orang yang mengasihi akan menjaga lidahnya, tutur katanya, agar tidak mendatangkan luka. Ya mungkin kita pernah mengalami luka, tetapi kita belajar dari sana untuk bisa lebih baik lagi. Tidak bersikap reaktif, tetapi responsif. Bedanya tahu Bapak Ibu Saudara reaktif dengan responsif. Kalau orang reaktif itu begini Bapak Ibu Saudara, di jalan tiba-tiba ada orang yang maki-maki kita, wah Anda bodoh dan seterusnya, gini. Atau ditampar gitu ya tiba-tiba. Yang reaktif berarti dia akan segera merespon gitu ya, marah-marah lagi gitu ya. Disenggol di jalan, marah-marah lagi, di klakson, nit, weh kamu apa gitu ya, itu reaktif ya. Tapi kalau yang responsif, tunggu dulu ya. Kita pikir, kira-kira kenapa ya dia marah-marah? Istri kita mungkin lagi kesel sama kita, kita kalau reaktif ya juga kesel juga gitu ya. Tapi kalau responsif, kita mungkin tarik nafas, ada tipsnya gitu ya. Hitung sampai 10, 1, 2, 3, harapannya apa? Emosinya turun dulu gitu ya. Turun emosinya, kenapa ya dia kok hari ini beda ngomel-ngomel gitu ya, marah-marah. Ayo tunggu dulu, kita peluk gitu ya, ayo kita minum dulu, kita apa sih gitu ya, kita ajak ngobrol gitu ya. Itu kan wujud mengasihi. Tetapi untuk bisa begitu kita harus bisa selesai dengan diri kita terlebih dahulu ya, dibebaskan dari berbagai macam prasangka, sakit hati dan seterusnya. Orang yang bisa memberikan diri yang terbaik buat orang lain adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan orang yang bisa merawat treatment dirinya dengan baik juga. Kalau kita sehat, kita bisa memberikan yang terbaik buat orang lain. Kita bisa selesai dengan kondisi masa lalu atau mungkin luka batin, diselesaikan, kita akan bisa memberikan yang terbaik buat orang lain. Maka kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi diri kita sendiri dengan benar? Amin. Pasti lemah lembut,
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur ketika Engkau menghadirkan kami dalam keluarga-keluarga kami. Betapapun keluarga kami bukanlah keluarga yang sempurna, tetapi Engkau merawat, Engkau mencintai, dan Engkau rindu terus memberkati keluarga kami. Kami berdoa, ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk dapat mengasihi sesama kami, seperti kami juga mengasihi diri sendiri. Agar kami boleh benar-benar
sesuai dengan diri kami sendiri. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang sepi dari pamrih, tidak haus mencari puji-pujian, tetapi kami sungguh-sungguh dapat memberi hidup kami. Semata-mata karena kami telah merasakan kasih Tuhan yang sedemikian besar di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk menghidupi firman Tuhan ini di tengah-tengah relasi dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, dengan anggota keluarga kami, dan juga dengan sesama anggota jemaat maupun simpatisan di GKI Taman Aries, bahkan dalam hidup bermasyarakat dan juga berrelasi dengan orang lain. Dan pada saat ini ya Bapak, kami hendak mendoakan untuk segenap karya pelayanan, khususnya dalam rangkaian bulan keluarga, di mana kemarin hari Sabtu telah diadakan Family Day atau Hari Keluarga. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menumbuhkan kehangatan dalam hati keluarga-keluarga. Sehingga keluarga-keluarga yang mungkin sudah dingin secara relasi, boleh kembali dihangatkan, dikobarkan semangatnya untuk dapat mengasihi, mencintai pasangan, anak, orang tua, anggota keluarga. Biarlah mereka disegarkan secara iman juga. Dan mereka juga sungguh-sungguh dapat menghargai apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu keluarga. Dan juga mereka boleh merawat keluarga dengan sebaik-baiknya. Kami juga mendoakan untuk setiap pergumulan kami, mungkin ada yang sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah sakit, ataupun sedang dalam masa pemulihan dari sakit. Tuhan sendiri yang terus memberkati, baik pengobatan, pemulihan yang dijalani, obat-obatan, makanan, minuman, Tuhan pakai untuk kesembuhan dan pemulihan mereka. Kami juga mendoakan bagi keluarga yang menemani, mendampingi, kiranya Tuhan senantiasa boleh berikan kesabaran dalam mendampingi keluarganya yang sedang sakit. Kami juga berdoa bagi pergumulan kami, mungkin dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan, bisnis, dalam hal studi, pelayanan. Kiranya Tuhan boleh menyatakan hikmat bijaksana, sehingga kami boleh mengatasi pergumulan-pergumulan itu bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa pada akhirnya Tuhan menyediakan sesuatu yang indah pada waktunya. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk segenap kegiatan pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat GKI Taman Aries, program-program kerja yang ada, kiranya kami semua boleh memaknai dan juga mengikuti semua itu, berpartisipasi, agar hidup iman kami semakin ditumbuhkan, agar panggilan kami semakin diperkuat untuk dapat menghadirkan kasih Tuhan dalam segala aras kehidupan kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi proses untuk pencarian, pemilihan, penetapan calon penatua yang baru. Kiranya Tuhan boleh menghadirkan orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hati mengasihi Tuhan dan juga gereja, agar dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjabat sebagai penatua, sebagai pemimpin yang melayani di tengah-tengah umat. Kami berdoa untuk setiap penatua yang juga masih menjabat dalam masa pelayanan, berikan senantiasa kesehatan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga mendoakan untuk Pendeta Rinto dengan keluarganya, untuk Pendeta Hizkia dalam kehidupan pribadi dan pelayanannya, dan juga Pendeta Emeritus Sugiarto dalam keluarga dan juga kehidupannya sehari-hari. Kiranya mereka semua senantiasa boleh dibimbing, disertai, diberkati untuk dapat melayani dengan baik, baik keluarga maupun jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk ibadah syukur ulang tahun ke-31 GKI Taman Aries pada minggu depan. Kiranya setiap persiapan yang dilakukan boleh Tuhan berkati, sehingga kami boleh mensyukuri atas karya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan berjemaat di GKI Taman Aries ini. Sehingga jemaat semakin disadarkan akan begitu limpahnya kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan, di mana pada bulan Februari 2024 mendatang akan ada pemilihan presiden, wakil presiden. Karuniakan hikmat bijaksana agar segenap rakyat Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh berbagai macam isu atau kepentingan-kepentingan politik sesaat. Tuhan hadirkan seorang pemimpin yang bijak, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang jauh daripada pamrih, jauh daripada mengejar
hormat, puji-pujian bagi dirinya sendiri ataupun kelompoknya. Tetapi hadirkanlah pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki hati yang sungguh-sungguh mau membangun negeri ini dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam semangat kepedulian untuk dapat melayani segenap rakyat Indonesia dengan beragam agama, suku, etnis, dan segala golongan yang ada di dalamnya. Inilah ya Bapak segenap doa-doa syafaat kami yang kami naikkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 52 ayatnya yang ke-11 berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi." Umat dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan QRIS atau memasukkan amplop persembahan di dalam kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau turut berlepas. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas nama-Mu harum indah tak pergi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan dalam duka dan kesal. Syukur atas pengharapan ini dan selamanya. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas anugerah yang telah Engkau limpahkan. Saat ini kami membawa persembahan syukur. Terimalah ya Bapa. Ajarlah kami untuk senantiasa hidup dalam kasih dan mempersembahkan hidup keluarga kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka nyatakanlah kasih itu di dalam kehidupan, di tengah keluarga, dan dimanapun kita berada. Biarlah kita terus bertumbuh dan berbuah untuk menjadi saluran berkat, menghadirkan karya kasih-Nya. Marilah datang padanya yang terbeban, Dia akan memberi kelegaan padamu. Jangan keraskan hatimu, hai kawan, lepaskanlah segala egomu. Rasakan cinta kasih keluargamu, takut akan Dia peganglah selalu. Saling terbuka, percaya, mendengarkan, biarlah Tuhan pimpin keluargaku. Growing indah, growing in community, growing together, together we can. Growing indah, growing in community, growing together, together we can in harmony. Rasakan cinta kasih keluargamu, takut akan Dia peganglah selalu. Saling terbuka, percaya, mendengarkan, biarlah Tuhan pimpin keluargaku. Growing indah, growing in community, growing together, together we can. Growing indah, growing in community, growing together, together we can in harmony. Growing together, together we can. Growing together, together we can in harmony. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu dan memampukanmu untuk terus hidup dalam kasih, baik terhadap diri sendiri maupun pada sesama, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan semakin meneguhkan kita untuk terus menghadirkan cinta kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.